Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashladina la tarkum min halfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang terhormat beliau Ketua Batku LPG kecamatan atau ke desa ya? Desa Tlogo bener ya? Tlogo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Demangan ya? Desa Demangan, salah ini ya. Masih belum move on saya ini ya. Dan pengurus insya Allah berkah untuk kena pengurus Batu LPG dan saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik, berdiri aja ya. Ustaz maaf ya, nanti antum akan pusing, saya muter terus nanti ya. Oke, sudah makan? Ya. Oke, di sini boleh tepuk nggak? Boleh ya? Oke, boleh. Ini yang guru TPA, angkat tangan yang guru TPA. Semua guru TPA? Oke, baiklah. Kita cek, jangan-jangan ada penyusup di sini ya. Oke. Kalau saya bilang cek, tepuk satu. Oke. Ini untuk ngecek apakah benar ini guru TPA atau enggak ya. Siap. Kalau saya bilang cek, tepuk satu. Kita coba cek. Belum. Cek. Kurang keras. Cek. Kurang kompak. Cek. Kalau ceknya dua, tepuknya dua. Cek. 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 Cek, cek, cek. Mantap, asli. Ya. Kalau saya bilang dung, teman-teman tepuk paha. Oke, siap. Kalau saya bilang dung, tepuk paha. Kalau dungnya dua, tepuknya dua. Dung, dung. Permainan dimulai. Yes. Ini kita sharing aja ya teman-teman semua ya. Jadi guru TPA itu the one and only. You know what's the meaning? Halo? The one and only. Guru TPA itu hanya satu dan satu-satunya nggak tergantikan. Makanya guru TPA itu bukan sembarangan, nggak semua orang bisa. Bahkan sarjana agama aja belum tentu bisa jadi guru TPA kan? Ya. Sarjana agama belum tentu bisa jadi guru TPG. Belum tentu. Sarjana pendidikan belum tentu. Kenapa? Karena guru TPG itu yang milih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak main-main, yang milih Allah langsung. Kalau Allah udah milih, Allah udah jiin buat antum semuanya apa? Pahala khusus yang masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka teman-teman, yuk faida azamta fatawakal Allah. Pertanyaannya, jadi guru TPA itu gampang atau susah? Wanteng-wanteng kan ya. Oke, yang putri, yang ustadzah, jadi guru TPA gampang apa susah? Ini masih hidup kan? Oke, jadi guru TPA gampang atau susah? Gampang. Gampang susah atau susah gampang? Kalau yang laki-laki, coba yang ustadznya, jadi guru TPA gampang atau susah? Ini masih hidup kan? Oke. Teman-teman, di TPA kita ada nggak santri yang nurut? Ada. Ada santri yang nganyel ke? Ada. Positif? Nah, jadi kira-kira dari guru TPA itu lebih seneng ajar santri yang nurut apa santri yang nganyel ke? Maka hari ini teman-teman kita sharing bareng bagaimana kita jadi guru yang dirindukan santri kita. Guru yang datangnya itu dikangeni, dienteni. Kita nggak datang itu santri kita sedih. Gitu loh. Ya Allah, Mas tak kata-kata iki. Gitu loh. Jadi ketika gurunya nggak datang itu kita dicari-cari sama santri kita. Gitu. Maka teman-teman hari ini kita mau sharing itu ya. Nah sekarang gini, saya ingin pastikan bahwa pengen nggak jadi guru yang disayangi santrinya? Pengen jadi guru yang didekati sama santrinya? Ada 4 syarat. Kalau pengen jadi guru yang
benar-benar disayangi santrinya, dirindukan santrinya, ada 4 syarat. Syarat pertama, jadi guru TPK harus punya yang namanya cinta. Cinta apa? Cinta anak-anak dulu. Pertanyaannya, cinta anak-anak enggak teman-teman? Yakin? Kita coba tes ya, level 1. Kalau memang benar kita guru TPK asli harus cinta sama anak. Level 1 2 perintah, ingat cek tepuk tangan, dukung tepuk paha. Masih ingat kan? Oke, level 1. Kalau ini lolos berarti Anda punya cinta. Kalau nggak lolos berarti kepeksa. Siap. Level 1 2 perintah. Cek, cek. Cek, cek. Cek, dung. Dung, cek. Cek, cek. Dung, cek. Dung, cek. Balas. Harus yang detik mau gitu. Syarat pertama cinta dulu teman-teman. Kita nggak akan pernah bisa menikmati jadi guru TPK kalau nggak cinta dulu. Kita kalau ketemu sama orang yang kita cintai, apa yang kita lakuin? Pertama, ya kalau misalkan, kalau kamu mau ketemu sama orang yang kamu cintai, suamimu misalkan, belum nikah, oh masih sekolah ya. Kalau kita mau ketemu sama orang yang kita cintai, apa yang kita lakuin terhadap diri sendiri? Menyiapkan diri kan? Menyiapkan diri untuk apa? Menyambut yang dicintai, betul? Dandan saya enggak? Baju yang rapi, pakai harum-haruman enggak? Itu orang jatuh cinta. Kalau kita cinta TPK kok apa adanya? Ayo ngaji sekarang Mas, ngaji sini. Mah, lah apa? Mampu. Maka jadi guru TPK itu kalau kita memang cinta, maka yang kita lakukan adalah menyiapkan diri dulu. Mulai dari baju yang rapi, penampilan yang rapi, harum, maka Anda akan didekati santrinya. Mas, apa? Aku ngaji karo kowe wae. Karo Mbak Siti. Aku bilang karo kowe. Jatah Mbak Siti. Nanti santri akan memilih Anda. Ya. Pertama apa? Cinta. Syarat kedua, kalau pengen kita jadi guru TPA yang dikangeni, dicintai, ya dirindukan. Syarat kedua, teman-teman, setelah cinta adalah harus ikhlas. Apa? Udah ikhlas belum jadi guru TPA? Ikhlas atau kepeksa? Ikhlas apa daripada tidak? Syarat pertama harus ikhlas dulu teman-teman. Kenapa? Ikhlas itu kunci kebahagiaan. Selama nggak ikhlas, kita nggak akan pernah bahagia. Level 2 ikhlas. Kita cek kita ikhlas belum. Ingat, level 2 3 perintah. Cek tepuk tangan, cung tepuk paha. Konang asing ra ikhlas itu. Oke, siap? Ciri gak ikhlas apa? Gampang ngeluh. Ciri gak ikhlas apa? Suka banding-bandingin tuh. Koyo dulu, anteng koyo obat terus ya Allah. Ya. Oke, siap? Level 2 kita ikhlas atau belum? Cek. 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 Dung cek. Cek dung cek. Telu sing kleru. Ya wajar ya yang kita hadapi manusia. Bocah sing kadang-kadang nyesel PCCL. Apa PCCL? Bocah yang kadang-kadang nyesel dilus dodo dikandani nantang. Ada anak kayak gini? Ada bocah teko enggak? Anak enggak datang toh? Ada satu kita kayak gitu. Maka kalau kita udah ikhlas, teman-teman semuanya, percayalah sama saya. Ini anak besok kalau masuk surga yang cari Anda. Suatu ketika ada seorang anak masuk surga, ditanya oleh malaikat, cah cilik masuk surga. Aku malaikat. Iya, masuk surga. Kenapa aku? Kamu kan anak soleh kan? Yang TPA di depan masuk surga. Malaikat, saya kasih tahu. Apa? Tahu nggak yang ngajari aku agama siapa? Nggak ngerti. Mbak Siti.
Terus, aku pengen ke sekolah sama Mbak Siti. Ya terus, nanti kuliah ono. Mak ini anak teman-teman, besok nyari jenengan. Maka jangan sepelekan guru TPA. Saya pernah survei, pernah ngisi sebuah sekolah Islam di Solo. Levelnya SMK SMA. 300 anak SMA. Saya tanya, adik-adik siapa yang bisa ngaji? 300 angkat tangan semua. Saya tanya lagi, kamu yang bisa ngaji ini, jawab dengan jujur. Yang bisa ngajinya gara-gara diajari oleh orang tuanya sendiri, angkat tangan. 3. Dari 300 yang bisa ngaji, ya dari orang tua cuma 3. Sekarang yang bisa ngaji, yang ngajari guru TPA, angkat tangan. 297. Artinya apa? Mereka bisa ngaji yang ngajari guru TPA. Sekarang saya mau survei di Demangan. Antum semuanya jujur, yang bisa ngaji yang ngajari guru TPA. Nggak usah takut, angkat tangan. Yang bisa ngaji yang ngajari gurunya TPA. Atau guru ngajinya, angkat tangan. Mas Jujur, bisa ngaji kabeh. Yang tinggi, ayo. Tak hitungnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang bisa ngaji yang ngajari orang tuanya. 1, 2, ngaji orang tuanya. Abatasa. Iya kan? Kamu bisa ngaji yang ngajari orang tuanya langsung ada? Dari Abatasa sampai saya Quran? Betul. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Banyak yang mana? Banyak yang guru TPA atau orang tuanya? Maka nggak rugi dari guru TPA itu, nggak rugi. Saya teman-teman pure, saya adalah guru TPA dari dulu sampai sekarang. Jangan dari TPA mulai kelas 3 SMP sampai sekarang. Anak saya udah kuliah, masih ngajar. Dan gara-gara guru TPA itu, saya dimudahkan oleh Allah urusan hidup saya. Mulai dari punya istri, dari guru TPA juga. Kandani ora percaya. Ustaz jangan khawatir, nanti guru suami anti adalah guru-guru TPA. Ois. Mungkin nggak di sini. Ois. Ya, suaminya adalah guru ngaji. Keren kan? Dokter guru ngaji. Ois. Pengusaha guru ngaji. Nah, itu. Percaya sama saya. Karena apa? Pasangan itu kalau pengen punya suami soleh, pasti dirinya soleha dulu. Kalau pengen istri soleha, soleh dulu. Nah, saya kuliah gratis teman-teman semuanya. S1 gratis. S2 saya 3 kali gratis semua. Dari mana? Guru TPA. Kok bisa? Kan Allah udah nyampein. Barang siapa membela agama Allah, berjuang di medan Allah, Allah akan datangkan rezeki dari arah dari sangka-sangka. Itu real, bener. Maka jangan pernah mutung dari guru TPA. Oke ya? Oke, level 2. Tadi 1 apa syaratnya? Cinta. Kalau pengen bahagia di TPA, level pertama harus cinta. Harus punya cinta dulu. Nomor 2, ikhlas. Ciri ikhlas apa? Tidak gampang ngeluh. Tidak gampang membanding-bandingkan. Jadi ketemu santri kayak apa wae, bersyukurlah. Ya, ketika Allah kirim santri yang nganyel, pada saat itu Allah sedang pengen Anda itu jadi orang hebat. Saya guru juga saya itu. Saya ngajar TPA, ngajar PAUD. Saya kayak gini guru PAUD saya itu. Bener. Tangan ke atas, sekarang di pinggang, pinggang ke bahu, pegang. Bisa saya. Bisa guru PAUD. Bahkan kecil kayak Rambo. Hati saya bimbo loh teman-teman. Jangan salah ya. Saya ngajar PAUD, ngajar SD, ngajar SMP juga, SMA saya juga ngajar, mahasiswa saya juga ngajar. Saya ketemu murid-murid usia dari sak percil-percil itu, 6 bulan itu saya udah ketemu. Saya punya daycare di sekolahan, penitipan anak, sampai mahasiswa ketemu saya. Maka hari ini saya mau sharing, guru TPK itu nggak ada yang ceritanya gagal dalam hidup, nggak ada. Nggak ada guru TPK gagal. Dia akan berhasil di bidang apapun. Percaya sama saya, kalau Anda guru TPK, Allah akan menyelamatkan Anda. Keluarga Anda dilindungi. Bisa jadi loh, suami kita sehat karena kita guru TPA.
Bisa jadi loh anak kita itu dijaga kesehatannya karena kita guru TPA. Bisa jadi loh, ibu kita itu sehat, bapak kita sehat karena kita guru TPA. Wasilah kebaikan itu kembali pada kita teman-teman semuanya. Maka jangan pernah berhenti jadi guru TPA. Yang jauh dari rumah, ini ada rumahnya jauh nggak? Nah, Mas rumahnya mana? Lampung. Lampung kan kulon kali kulon. Bisa jawab ya? Lampungnya mana? Oh, saya Banjar Lampung. Jauh nggak? Saya pernah main ke Banjar Lampung maksudnya. Kalau saya orang Solo. Lampung mana lagi? Banten. Oh, Kalimantan yang mana? Ibu saya Dayak loh. Dayak. Mana? Pontianak, Banjarmasin? Pontianak. Jarang Dayak. Oh, kotanya ya. Saya desa. Saya itu blasteran teman-teman. Ibu saya itu Dayak pesisir, bukan pedalaman. Ibu saya Dayak, bapak saya Jawa. Jadi logat saya kayak gini. Dan teman-teman, mohon maaf saya belum bilang ya. Saya itu berkebutuhan khusus. Ya, jadi mohon maaf kalau omong saya nggak jelas. Saya itu ABK. Saya anak berkebutuhan khusus waktu kecil. Sekarang udah tua ganti ABK-nya ayah berkebutuhan khusus. Saya itu punya hambatan bicara. Ya, saya itu cadel. Saya itu punya gagap, punya gugup. Qadarullah Allah mudahkan saya untuk bisa dongeng. Gara-gara guru TPA saya bilang begini, saya pernah dibully, pernah dikucilkan gitu. Guru TPA saya bilang begini, Leh, nak kowe gelem merubah kekurangan menjadi kelebihan, kamu sukses. Kalimat itu yang buat saya sampai sekarang termotivasi. Setiap kita nggak mungkin nggak punya kelemahan, pasti punya. Kuncinya satu, jangan terus terlarut dalam kelemahan. Ubah kelemahan jadi kelebihan, maka Anda akan sukses. Itu ya. Maka teman-teman, kembali ke tadi. Untuk bahagia, pertama harus punya cinta. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, kalau pengen bahagia di TPQ, di TPA kita, syarat ketiga adalah harus punya yang namanya sabar. Sabar. Udah sabar belum? Halo? Masih hidup? Cek kesabaran. Level 3. 4 perintah. Ini kewenangan saya gampang nesu gitu lagi. Kalau salah gampang nesu berarti ya. Level 3, 4 perintah. Cek. Dung. Dung. Cek. Cek. Dung. Cek. Dung. Cek. Dung. Cek. Dung. Dung. Cek. Teman-teman, sabar. Itu ada syarat kalau kita pengen bahagia. Ya, kenapa? Karena yang diurus anak manusia, bukan barang. Ya kan? Ya, ada sekarang kita ngaji ya. Mas, babalan sih wae. Ngaji babalan, konco-konco babalan ya. Wah. Anda menghadapi anak-anak yang macam-macam bentuknya. Maka sabar itu nggak ada batasnya. Ya, itu. Jadi ciri sabar apa? Tidak gampang marah. Tidak gampang emosi. Clear sampai sini? 3 ya, udah 3 ya. Nah, yang keempat, kalau pengen bahagia di TPQ, selain kita cinta, ikhlas, sabar, yang terakhir adalah kreatif. Kreatif jadi apa? Jadi guru TPQ. Harus kreatif jadi guru TPQ. Kenapa? Kalau kita nggak kreatif teman-teman, ya sudah, kita akan bosan. Jenuh. Kalau jenuh apa yang terjadi? Males. Kalau yang males apa yang terjadi? Nggak mangkat. Maka kebanyakan TPQ kalau yang di masjid-masjid kalau ada TPQ, yang datang gurunya dulu atau santrinya dulu? Saya. Coba ingat-ingat. Kalau TPA yang datang gurunya dulu atau santrinya dulu? Berarti yang sergap siapa nih? Aku nggak bilang gurunya malas loh ya. Kenapa terjadi ya? Bahkan ada yang diampiri sama santri. Mbak, TPA. Yo, cepetan bang, jam 5. Ya, tak kelamben. Lah, suwen. Ya. Itu loh teman-teman. Ya.
yang kita hadapi anak-anak milenial zaman now, gitu ya. Anak yang ketika udah bisa bikin status, yang kadang ke masjid bawa HP, mangkat nang masjid, foto saya, gurunya yang teko guys. Ada yang kayak gitu santrinya, iya kan? Lagi anak gurunya, foto, gurunya nganyelke, ya kan? Jadi karena kita hidup di zaman yang gitu loh teman-teman. Maka perlu kreativitas. Hari ini materi saya tentang manajemen ya, manajemen. Tapi sebenarnya kalau bicara manajemen banyak banget. Saya pengen yang senang-senang aja ya, yang happy-happy aja. Teman-teman pengen jadi guru TPK yang gampang nesu atau gampang ketawa? Oke, gampang ketawa? Bener? Yakin? Bener? Oke. Kalau gitu kita main-main aja ya. Cirinya kalau kita bikin gampang ketawa di TPK, pertama tadi 4 itu ada dulu ya. Harus punya cinta dulu. Kalau udah punya cinta, kita nggak akan mudah tidak akan mudah goyah ya, cinta gitu. Kalau kita siap. Ono santri nggak, ono santrinya mesti mangkat. Nah cinta. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu obat paling mujarab mengatasi sakit hati. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, kreatif. Sampai sini clear? Cukup jelas? Nah, teman-teman sebelum masuk lebih dalam, misalkan yang luar-luar aja. TPQ, kepanjangannya Taman Pendidikan Quran. Kalau bicara taman, berarti apa yang terbesit dalam benak kita? Indah, apalagi? Menyenangkan. Bermain. Apalagi? Hah? Bersenang-senang. Kalau kita pergi ke taman ngapain kira-kira? Kalau ke taman ngapain kira-kira? Selfie? Ya toh, bikin status. Healing guys. Ya, taman tadi apa? Indah, menyenangkan, bersenang-senang, bermain, apalagi? Happy, jajan. Taman jajan ya sih? Iya, ada yang jualan kan? Jadi kalau TPQ masih ada orang jualan kan? Karena taman. Ini jangan salahkan bakulnya. Iya kan Bu? Benar ya Bu ya? Gitu. Saya pernah survei teman-teman, saya punya murid TPQ juga. Saya surveinya begini, saya pengen tahu aja mereka TPI kenapa, motivasinya apa. Santri saya tanya, Dik kenapa kamu TPA? Lah aku nang mah dikongkoni terus, aku beli TPA. Ternyata dia TPA menghindari diperintah. Santri bisa tanya, kamu kenapa sayang kok TPA? Aku nang mah senani terus, mending TPA lah senani. Beda motivasinya. Yang ketiga, kamu kenapa TPA? Lah, aku TPA toh penyetok jajan. Itu sangu. Motivasinya jajan. Nggak ada yang pengen ngaji. Swear, tempat saya tuh. Tempat saya loh, bukan sini loh ya. Tempat saya. Artinya apa? Niatan mereka ke masjid TPA itu pertama bukan ngaji dulu. Ya, maka wajar nggak kalau santri TPA itu pelayon? Bal-balan, oyak-oyakan wajar nggak? Ketahuilah teman-teman, bagi mereka TPA itu surga loh. Bagi mereka TPA itu surga. Jangan dirubah jadi neraka. Linggo. Kita TPA. Bapak jopo, percaya besok habis santrinya. Ya kan? Maka kalau ada santri pelayan, kalau yang pertama apa? Rumus. Nasihati iya, tapi pertama kalimat thayyibah. Anak pelayan, Masya Allah, hebat kamu, gak larimu kenceng. Ngono. Jangan pelayan terus. Sudah bablas sih. Ya, kalimat thayyibah dulu. Supaya apa? Hadirnya kita terima dulu, ya, gitu. Nah, taman. Maka teman-teman, buat TPA itu menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Satu, gurunya menyenangkan dulu. Mulai dari penampilannya menyenangkan,
Ciri menyenangkan apa sih? Tabassumuka murah senyum. Oh jadi tekuk wajah elek. Mbok dandane kaya apa elek. Ya. Cantik itu gak harus dandan. Cakep itu gak harus dandan, tapi senyum. Ya. Senyuman itu menandakan dia itu tulus. Mau guru gampang mesen, mesti santrinya senang-senang sama dia. Tapi kalau kita merengut, mohon maaf. Ya Allah, mudah-mudahan aku retok guru sing serem. Gurune ben cepet matem. Ya, teman-teman, senyum, wes, insya Allah sudah kita bernilai sedekah mendatangkan cinta bagi santri kita. Ya, wajahnya menyenangkan dulu. Maka latihan senyum dulu pada siapapun. Ya, sama santrinya, sama orang lain. Maka kalau ketemu teman-teman biasakan salaman, assalamualaikum, sama sahabatnya gitu. Assalamualaikum kak, mbak, apa kabar? Sehat toh? Nah, penting, ya, sapa itu. Ya, gitu. Itu senyum ya. Yang kedua, pakaian. Pakaian menyenangkan dulu. Pakai pakaian yang buat orang lain melihat itu merasa nyaman. Jangan sampai pakai yang kita pakai buat orang lain terganggu. Contoh loh ini. Pakai yang sobek. Saya mohon maaf sobek karena habis uang saya. Belum ganti. Ini baru jahit belum jadi bajunya. Mudah-mudahan mengundang keprihatinan. Minta sumbangannya. Ya, jadi sobek maksudnya sobek teman-teman yang punya perhatian. Misalkan mohon maaf ya di bagian ya yang nggak pantas lah, itu akan membuat pandangan terganggu, gitu ya. Yang kedua, pakaian yang tidak disetrika, kusut, itu anak akan rasanya, guru kemprah, repot, ya. Itu. Kemudian baju kebalik, jangan nganti. Pernah saya lihat guru bajunya kualik loh, gak sadar ngajar itu. Itu mengganggu konsentrasi santrinya. Tuh ya. Kemudian mohon maaf, kancing baju, terutama yang ada kancingnya. Jangan saya masang kancing bajunya gak urut. Kalau saya ketekuk kelewatan. Iya, saking kesusunnya mungkin itu ya. Nah itu. Terus pilihan warna, ya pilihan warna. Pilihan warna yang serasi. Jangan koyok pelangi, kudungnya pink, iki biru, orange, kayaknya putih, misalkan gitu. Ini soal ilustrasi semuanya ini ya, insya Allah. Nah itu ya, itu. Jadi selain penampilan juga ada baju ya, wajah yang menyenangkan juga baju menyenangkan. Ini dari sisi gurunya. Kemudian maaf, apalagi menyenangkan, tutur kata. Jadi guru jangan galak-galak. Jadi guru jangan galak-galak. Kenapa? Ada sebuah buku bagus, namanya bukunya Psikologi Perkembangan. Itu ada sebuah kalimat menarik, bunyinya begini. Doa seorang anak tergantung emosinya. Kalau emosinya positif, doanya positif. Kalau emosinya negatif, doanya negatif. Jadi kalau kita itu bikin anak marah, tahu nggak? Dia itu dalam hatinya dia ngobrol sama siapa? Sama yang di atas. Misal kita pentelengi gitu ya. Ya Allah, aku dipentelengi karo Mbak Siti ya Allah. Kenapa pentelengan ya Allah? Kapok kita. Jadi sikap buruk kita pada anak itu akan berbalas langsung. Oh, ini anak langsung ke atas. Sebab kalau kita buat anak seneng, doanya juga positif. Ya Allah, Mbak Siti mesem ya Allah. Mudah-mudahan Mbak Siti umur panjang. Ndang lulus kuliah. Ning aja nikah sih. Engko aku ditinggal. Doanya positif. Doanya positif. Maka teman-teman, hati-hati siapa anak. Doa mereka itu langsung dan kita nggak tahu. Langsung pada Allah dan kita nggak tahu. Itu yang bahaya. Makanya dalam satu sebuah hadis mengatakan ya, salah satu doa yang mustajab adalah doa orang-orang terdolimi kan, karena doanya langsung zzz, gitu. Maka jangan pernah kita mendolimi orang lain ya. Itu wajah, pakaian, tutur kata. Anak itu teman-teman bisa melihat apa yang ada dalam hati kita. Lewat apa? Lewat pandangannya. Mereka tahu loh kita punya utang, tahu. Cukup dengan melihat pandangannya.
Cukup menatap mata kita tahu. Oh lagi ada masalah. Oh lagi. Nah dia tahu. Kenapa? Anak itu rata-rata dia itu bisa membaca orang dengan visual. Ya itu. Makanya kita bohong pada anak tahu. Gitu. Indah gurunya. Yang kedua, indah lingkungannya. Kalau di masjid ya masjidnya harus rapi, bersih, nyaman gitu kan. Enak buat pembelajaran, kegiatan gitu. Itu membuat anak akan betah TPA. Dan dia akan merasa bahwa TPA itu asik dan menyenangkan. Tempatnya. Yang ketiga, indah apanya? Selain tempat, kemudian penampilan kita sebagai gurunya. Yang ketiga adalah indah suasananya. Contoh nih, boleh loh TPA pada saat jam TPA diputar nasyid gitu kan, untuk menarik suasana aja gitu loh. Dia datang itu tenang, karena anak datang TPA itu kadang-kadang, mohon maaf nih, secara emosional beragam. Ono yang berangkat dengan seneng, ono yang berangkat dipaksa, ono yang berangkat telat dan sebagainya. Kan emosinya beragam. Maka samakan itu. Oke, taman ya, sudah ya, clear ya. Oke, sekarang coba teman-teman silahkan berhadap-hadapan, tarik pasangan dua-dua. Silahkan duduk bersila dua-dua. Nah, yang putra langsung balik badan aja. Yang putra balik badan, yang depan balik badan sana. Berhadap-hadapan. Ayo, sekarang berhadap-hadapan. Oke. Sila, kenalan dulu, salaman dulu, kenalan dulu. Nah, kenalan dulu. Nama siapa? Dari TPA mana? Udah? Hobinya apa? Pilihan traktir atau ditraktir? Sudah? Oke, sekarang tolong untuk sesi pertama lihat wajah pasangan Anda. Apakah sudah menyenangkan? Kalau sudah, angkat tangannya. Kalau belum, berarti belum menyenangkan wajahnya. Angkat tangannya. Oh, ini belum angkat tangan, belum menyenangkan wajahnya. Nah. Udah, turunkan. Yang kedua, sekarang lihat pakaiannya. Sudah serasi belum? Sudah rapi belum? Sudah? Kalau sudah, angkat tangan. Udah. Kemudian yang ketiga, suasananya. Suasananya berarti itu nggak perlu ditunjukin ya. Nah sekarang teman-teman, santun itu membuat anak-anak itu nyaman. Nah sekarang silahkan tunjukkan pada saya bahwa Anda tipe guru yang tidak mudah marah. Pertanyaannya dulu, pernah marah nggak sama anak? Pernah marah pada adik-adiknya? Pernah. Sekarang tolong taruh satu botol di antara duduk jenengan. Satu botol aja. Nah, satu aja untuk berdua. Taruh botol ya. Oke. Ibaratkan itu adalah santri jenengan. Oh yes. Santri yang sedang ada masalah. Santri yang mungkin dimarahi orang tuanya di TPA. Kira-kira kalau ada santri yang dimarahi orang tuanya, siapakah yang pertama akan menolongnya? Anda atau orang lain? Kalau Anda menjawab Anda, silakan angkat tangan. Kira-kira kalau ada santri yang bermasalah, siapakah orang pertama yang akan menolongnya? Anda atau bukan? Kalau Anda, silakan angkat tangan. Bingung? Atau urusan ya. Teman-teman, Anda itu guardian angel. Apa itu? Malaikat penyelamat bahasanya gitu loh. Anak-anak. Nah, sekarang di tengah-tengah Anda ada satu botol minuman, itu ibarat anak atau santri Anda sedang bermasalah. Tugas Anda adalah menyelamatkan. Bagaimana agar anak itu tidak mutung TPA, tidak mutung ke masjid, semangat. Caranya bagaimana? Ikuti kata-kata saya. Tangan kiri di belakang. Ikuti kata-kata saya. Permainan kasih sayang. Kurang keras. Permainan kasih sayang. Kalau saya bilang satu, tangan kanan ke atas. Satu. Ikuti kata-katanya ke atas gitu ya. Ulangi. Satu. Kalau dua, ke kanan. Dua. Tiga, ke belakang. Ya, ulang lagi ya. Siap.
Permainan kasih sayang. Satu, ke atas. Dua, tiga. Kalau empat ke depan. Empat ke depan ya. Kalau empat ke depan. Kalau lima, cepet-cepetan mengambil botol itu. Wah, selamatkan santri Anda. Ojo ditoke, paham? 5. Oke, clear? Jelas? Oke, sekarang kita ulang lagi. Bayangin santri sing paling anyel ke di PTP Anjenengan. Ada? Ada santri paling anyel ke? Bayangin itu botol santri Anda paling anyel ke. Dia butuh bantuan, butuh diselamatkan. Tangan kiri di belakang. Ikuti kata-kata saya. Permainan kasih sayang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang dapat diangkat. Oke, turunkan. Ada syarat permainan ini. Satu, nggak boleh ngalah. Wis urusono, santrimu, nggak bisa gitu. Syaratnya nggak boleh ngalah. Yang kedua, tidak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh tangan kiri di belakang, ya. Oke, kita coba lagi. Yang belum dapat harus berusaha. Jadilah orang yang mendapat wasilah surga oleh santrinya, ya. Siap. Permainan kasih sayang. Satu, dua, tiga, empat, satu. Satu, ya Allah, belum. Dua, satu, dua, lima. Yang dapat diangkat. Oke, ada yang belum pernah dapat, tanda-tanda. Ulang lagi, ayo, jangan nyerah, jangan nyerah. Siap. Tangan kiri di belakang. Permainan kasih sayang. Satu, dua, tiga, empat, awas, satu. Dua, tiga, belum. Empat, satu, empat. Gini-gini. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, satu, lima. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Boleh balik badan dulu ya teman-teman. Nah, kita harus refleks ya teman-teman semuanya. Bisa jadi loh santri-santri kita yang di TPA itu dia sedang banyak masalah di rumah loh. Ya, perhatikan baik-baik. Santri kita yang dia itu susah diatur, biasanya di rumah dia itu mendapatkan masalah. Entah Bu Egala, Pak Egala, mungkin dia nggak punya ibu, nggak punya ayah, mungkin dia sedang jadi korban, bully dan sebagainya. Maka butuh Anda. Kalau ada santri tiba-tiba datang kepada Anda kok ngelendot, beruntung Anda jadi tempat ngelendotnya anak. Nggak semua orang bisa jadi tempat ngelendotnya anak. Kalau tiba-tiba ada seorang santri kok tiba-tiba curhat sama Anda, beruntung Anda karena Anda orang dipercaya sama santri Anda. Maka teman-teman, siapkan diri Anda sebagai tempat di mana anak kita melabuhkan perasaannya. Maka Anda sudah berhasil menjadi seorang guru. Tidak hanya di dunia, insya Allah di akhirat juga. Ya, oke. Sudah dulu ya. T-nya taman. P-nya apa P-nya? Pendidikan. Jadi taman pendidikan Al-Quran itu harus ada yang namanya materi. Harus ada kurikulum. Harus ada yang diajarkan. Jadi TPA itu nggak hanya sekedar senang-senang main bola ngaji tok, enggak. Harus ada materi pelajaran. Materinya apa Kak Nasir? Materinya adalah kurikulum TPQ. Nah, kurikulum ini secara khusus kita akan bahas di suatu saat nanti ya. Kurikulum itu adalah materi yang kita ajarkan selama satu periode TPQ. Mau per tahun boleh, mau 2 tahun boleh, per semester boleh, harus ada materi. Supaya apa? Supaya ada perbedaan antara santri yang TPA sama yang nggak TPA. Ya. Dapat materi dari mana Kak Nasir? Bisa ambil dari kurikulumnya AMM bisa.
dari SPA bisa, dari qiraati bisa, dari Iqra bisa, bahkan dari guru, dari materi pendidikan agama Islam bisa. Bahkan Anda bisa juga sendiri, tergantung Anda butuhnya apa gitu. TPA masuknya berapa kali di sini sepekan? Rata-rata. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3, 2, ada lagi 4, 5, 6, 7, 8 kali masuk seminggu ada? Karena kita masuknya beda-beda kan? Ada yang 2 hari seminggu, ada yang 3 hari seminggu, ada yang 4 hari seminggu. Maka kebutuhannya beda. Maka kurikulumnya juga beda, terserah. Kalau bahasa saya sih, kurikulum silahkan TPA masing-masing. Yang penting ada materi pelajarannya. Yang jadi masalah saya adalah bagaimana kurikulum ini diajarkan dengan asik dan menyenangkan. Ya, bawa bolpen nggak hari ini? Enggak, oke. Karena bawa HP kan? Tolong di share yang pertama, nomor 1 tat. Sudah masuk grup semua? Yang nomor 1 dulu di share. Nanti panitia akan share 1 file dari saya. Jadi materi itu teman-teman semuanya bisa di-sharekan, diajar pada santri-santri kita dengan cara yang menarik. Tidak harus dengan model lama. Papan tulis, adik-adik tulis ya. 10 nama malaikat. Mencatat, ya itu membantu menghabiskan waktu, tapi habis itu dia nggak berkesan, nggak ada menarik, nggak menantang, gitu loh. Mencatat itu hanya untuk mengisi waktu saja. Habis itu ngapain mereka? Main kan ya, jajan dan sebagainya. Karena materi pelajaran itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah mengantisipasi agar santri kita tuh nggak main yang tidak terkontrol loh ya. Mengantisipasi dia nggak ribut, nggak padu, nggak berantem, apalagi nggak jajan. Kenapa? Ada aktivitas, ya. Nah, maka di situ udah di-share ya. Di situ saya berikan contoh satu format yang namanya bebas ya. Kalau saya namanya lembar kegiatan santri. Ya, lembar kegiatan santri. Di situ ada format kan, sebuah kolom, boleh dilihat ya masing-masing ya. Sebuah kolom itu ada hari tanggal, ada basmalah, ada nilai, ya kan? Kemudian di tengah-tengahnya ada tugas ya, tugasnya apa? Perintahnya di situ, Kemudian bawahnya ada doaku. Nah, itu teman-teman semuanya. Salah satu bentuk kegiatan kreativitas buat anak-anak mengurangi waktu longgar mereka. Jadi mereka ada aktivitas. Tentunya nanti tugasnya disesuaikan dengan kelompoknya, usianya. Anak kelas 1 sama kelas 6 berbeda tugasnya. Perintahnya lain, soalnya beda. Untuk yang masuk 2 hari, TPA ada berapa kelompok? 3 atau 2? Berapa kelas? TKA TKB atau TKA TPA, istilahnya apa sini? A B, kelompok A kelompok B gitu? Oh, satu. Ya. Jadi ada kelas-kelasan? Belum ada. Belum ada. Rata-rata belum ada. Ya, memang sebaiknya ada. Tergantung gini. Jadi memang sebaiknya ada pembagian kelompok. Ya, kalau di manajemen itu sebaiknya ada pembagian kelompok. Kenapa? Karena kemampuan menerima materi anak itu beda-beda. Minimal bagi 2 kelompok, kelompok bawah sama kelompok atas. Kelompok bawah itu usia berapa? Usia kelas 3 SD ke bawah. Ini kelompok bawah. Kelompok atas kelas 4, 5, 6 SMP. Nah, minimal itu. Tapi kalau memang bisa dibuat 3 kelompok juga lebih baik, gitu loh. Tergantung jumlah guru TPA yang ada. Ya, anak kelas 1 rata-rata belum bisa baca, anak kelas 6 bacanya lancar. Gitu. Nah, sekarang saya akan berikan contoh tugas pada teman-teman. Ini contoh tugas pada anak-anak. Silahkan start nomor 2. Nah, jadi kolom itu nanti yang bagian tengah itu berupa perintah, instruksi tugasnya. Ya, instruksi tugasnya. Tugasnya bisa beragam teman-teman semuanya. Tergantung ini untuk kelas berapa,
Tergantung ini materinya apa. Ya, sudah diterima? Ya. Ini perintahnya adalah coba adik-adik tulis kembali dengan benar ya. Ini perintah untuk kelas 1 dan 2, kelas 2 ke bawah. Kelas 2 ke bawah. Kira-kira jawabannya apa itu? Coba dibaca. 1, 2, 3. Bareng-bareng ya bacanya ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya, ini gampang buat kita gurunya. Bagi anak kelas 2, nah iki piye to muter-muter koyong ngene, Pak. Gitu. Itu take time teman-teman. Itu menyita waktu. Butuh energi untuk nulis ini. Udah saya coba loh, ini butuh waktu 30 menit anak nulis ini. Kita mungkin 1 menit selesai. Nah, ini contohnya saja. Contoh saja. Nanti bisa kita kembangin dalam bentuk yang lain. Ya, ini asar Imam Al-Ghazali segini. Kemudian share yang kedua, Ustaz. Sekarang untuk kelas 3-4. Nah, kelas 3-4. Silahkan di-share, Ustaz. Silahkan dilihat yang ke contoh tugas untuk kelas 3 dan 4. Silahkan dibuka. Oke, ada perintah. Coba adik-adik susun ya huruf-huruf berikut ini. Nomor 1, bunyinya apa? Jibril. Nomor 2, Mikael. Nomor 3, Rokib. 4, Ridwan. 5, siapa? Aliza. Fatimah. Siapa? Israel. Nomor udah adalah nama-nama siapa? Malaikat. Ini untuk anak kelas 3 SD, 4 SD susah. Kita gampang. Sampai sini cukup jelas? Suatu saat kita akan workshop ini ya, suatu saat mudah-mudahan Allah kasih waktu yang panjang ya. Next. Ini untuk contoh soal kelas 5-6. 5-6. Nah, ini pakai mikir, silahkan diorek-orek. Yang bisa menjawab duluan tak kasih hadiah. Wes. Ya, udah? Silahkan dikerjakan, yang selesai angkat tangan. Hadiahnya boleh milih, ada 3. Yes. Yang selesai duluan angkat tangan. Bawa HP nggak, Tat? Enggak punya HP toh? Oh, santri oh ya, Masya Allah. Ini pakai apa saya nih? Kerjain berempat. Nih. Ya, kerjain berempat ya. Kalau selesai langsung angkat tangan. Nah. Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan. Oke. Saya butuh 1 putra 1 putri. Nah, ya. Ada yang ketemu? Oke, yang putri ada 1. Tahan dulu. Ya, yang putra silakan angkat tangan kalau sudah ketemu. Yang putri 1 ya, belum tentu betul, maka siap-siap yang kedua. Yang kedua siapa angkat tangan? Yang selesai? Yang kedua? Yang putri boleh jangan? Putra udah ketemu? Baru diutak-utik. Nah. Oke, baik. Karena maghrib maju ya? Iya. Oke. Langsung 3 aja deh, gak apa, yuk 3, putri tambah lagi, siapa yang bisa? Baru 1 tuh. Tiga, hadiahnya 3, Udah ketemu? Yang putra? Udah, angkat tangan, siapa yang ngomong?
Yakin, yakin. Ya Us, maju sini Us. Yang tadi angkatan sini, maju sini. Ya, maju sini. Ya, ayo sini. Yang putra maju, satu. Yang nggak apa-apa, salah yang nggak dapat hadiah gitu aja. Ya, maju. Putri lagi, satu lagi, Putri. Mana? Ya. Oke, maju ya, depan. Oke. Maju sini, yang Putri udah dua, yang putra satu. Ya, ini satu. Siapa yang bisa? Ya, sini. Ya, antum yang tengah. Ini. Ya, maju. Oke, yang belakang maju. Kita cek jawabannya ya. Yang putra sebelah sini maju. Ayo. Kita lihat. Jawaban dari yang angkat tangan pertama. Oke. Sebutkan nama dari TPA mana? Ya, kamu yang pertama. Ingat. Yang pertama sini. Yang pertama ya. Sudah? Jawabannya udah sama loh ya. Ya. Siap? 3, 2, 1. Silakan. Nama siapa dan TPA mana? Perkenalkan sebelumnya nama saya Uma Latifah Widianti dari TPH Darul Fikr. Indonesia. Apa? Indonesia. Oh iya, Kopla. Iya dari Masjid Nurul Huda Kopla. Ini artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-Adis kalau nggak Al-Adis. Oke, yang kedua silakan. Perkenalkan nama saya Nita Susanti dari TPQ Al-Rahman Bangsan. Jawabannya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-Hadis. Oke, ya. Ya. Langsung. Nama? Perkenalkan nama saya Galang Fatir Dias Putra dari TPQ Al-Hidayah. Ya. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-Hadid. 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 Oke, jawaban yang betul adalah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-Hadis. Oke, yang pertama tapi sebenarnya ada hadiah. Yang pertama boleh pilih hadiahnya ya. Yang mana? Diopel kemana? Oke. Kemana? Oke. Ini kepentingan ya. Dari mulut, tepuk tangan. Baik, teman-teman. Karena waktu terbatas ya, mudah-mudahan lain kesempatan bisa sambung lagi. Ada PR dari saya. Tolong nanti masih ada satu tugas lagi akan di-share oleh panitia. Silakan kerjakan di rumah. Ya. Ada satu lagi yang belum selesai. Itu untuk kelas atas, kelas 5 sama kelas 6. Ya, kelas 5 sama kelas 6 akan saya share melalui panitia, saya share ke panitia nanti biar di-share. Tolong cari jawabannya. Hadiah khusus dari saya dari rumah nanti. Ya Us ya. Tolong nanti sampaikan yang betul siapa, saya urutkan jawabannya pertama. Gitu ya. Baik, ya saya cukup, saya kira kalau ada pertanyaan mungkin belum dulu karena waktu menjelang maghrib, boleh tanya via WA boleh ya. Nanti WA di-share aja ke teman-teman nggak apa-apa. Nggih. Matur nuwun, saya kembalikan membawa acara. Mohon maaf atas salah khilafnya. Semoga Allah ridho pada kita semuanya dan Allah berikan umur panjang yang bermanfaat dan tentunya kita berikan keistiqomahan dalam menjadi guru TPQ. Allah berkahkan usia, rezeki, ilmu amal kita sehingga kita bisa mencapai kondisi akhir bahagia secepat mungkin ya. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.